Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Topik ke-28 dari 60 topik. Permasalahan hukum klasik, bagian ketiga. Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Yang kemudian tersirat tugas lainnya, yaitu hukum dapat menjaga masyarakat agar tidak terjadi main hakim sendiri. Pendapat ini dipengaruhi oleh paham aliran yuridis dogmatik yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan, dan kemanfaatan hukum. Bukan alasan pokok dari tujuan hukum, tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Berbicara tentang tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya. Namun, semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta paham yang dianutnya. Tujuan hukum pada umumnya, menurut Gustav Radbruch, memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai 3 nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata atau hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum material. Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dan kepastian hukum, serta keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya secara adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka itu, penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini, tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan, melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada, kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu, hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Dalam hal ini, bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka itu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut, asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata di bawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan walaupun hakim lebih condong ke arah kepastian hukum dibanding keadilan. Faktanya, di lapangan ketiga tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch tetap saja ada pertentangan. Dalam teori filsafat hukum, juga selalu mengagungkan keadilan. Mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geni selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan. Keadilan harus dinomorsatukan dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya selalu diperjuangkan. Maka itu, demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat, asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang.
Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Akan tetapi, penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Kemudian, menurut teori etische teori, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya Etika Nikomachea dan Retorika, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi setiap orang sesuatu yang ia berhak menerimanya. Geni termasuk salah seorang pendukung teori ini. Menurut teori utilitis, Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, the greatest happiness for the greatest number. Dengan demikian, tujuan hukum adalah memberi manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi bagian terbesar orang. Teori ini juga berat sebelah karena dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum, tanpa memperhatikan aspek keadilan. Menurut teori campuran Mohtar Kusuma Atmaja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan hukum lain adalah mencapai keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya tergantung pada situasi masyarakat dan zamannya. Menurut Purnadi dan Surjono Sukanto, tujuan hukum adalah kedamaian hukum antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Sementara itu, pendapat Van Apeldoorn hampir mirip dengan pendapat Purnadi. Menurutnya, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Begitu juga dengan pendapat Subekti bahwa hukum mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya dalam mengabdi pada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut hukum positif kita, yaitu UUD 1945, tujuan hukum adalah membentuk suatu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum bukan hanya sebatas membaca pasal per pasal yang ditulis indah di atas kertas putih bertintakan hitam, melainkan hukum haruslah dimaknai sebagai pemberi keadilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Berbicara keadilan, tentu bukanlah hal yang mudah, mengingat ukuran adil atau tidak adil sangatlah subjektif, tergantung dari mana kita melihat dan menggunakan kacamata apa kita melihatnya. Adil bagi kita belum tentu adil bagi orang lain. Sebenarnya apa adil itu? Bagaimana mengukur sesuatu dapat dikatakan adil? Sejauh mana keadilan itu berpautan dengan hukum? Pengertian adil sangatlah luas dan cenderung bersifat subjektif karena tidak lepas dari siapa yang menilainya. Adil merupakan suatu hal yang dicita-citakan sebagaimana hukum itu sendiri sebagai ius constituendum. Bahkan, ada adagium yang terlihat ekstrim. Fiat justitia, ruat kolem, tegakkan keadilan, hukum walaupun langit akan runtuh. Nilai keadilan di sini menjadi suatu keniscayaan dalam penegakan hukum. Justice delayed, justice denied, keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan. Terlihat dari adagium, ada suatu ungkapan yang berbunyi sumum ius summa injuria yang berarti makin lengkap, perinci, atau ketat peraturan hukumnya, keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo. Menempatkan nilai keadilan haruslah disegerakan dalam konteks penegakannya karena semakin lama ditunda-tunda, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan. Keadilan sering disandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan demikian, peraturan hukum merupakan wadah dari nilai keadilan dan kemanfaatan. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai wujudnya sebagai bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya, Sacipto Raharjo. Keadilan jika diibaratkan mirip cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda, kaki, telinga, dan gading. Akibatnya, masing-masing melukiskan makhluk ini dengan cara yang berbeda-beda pula, gemuk, kuat, tipis, lentur, halus, dan keras. Sementara itu, si gajah itu, sang keadilan, tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun. Seringkali pelukisnya tampak bertentangan. Mengapa?
Karena setiap individu tadi memberikan pendefinisian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang masing-masing gambarkan. Tentunya, setiap masing-masing mempunyai pandangan dan ukuran yang berbeda untuk menilai adil tidaknya suatu tindakan. Kemudian, untuk memahami pengertian adil, kita perlu melihat pandangan beberapa ahli. Demikianlah materi topik ke-28 Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.